Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Dalam dunia pelayanan, tidak sedikit orang yang melihat masa lalu seseorang, lalu mempertanyakan, mengapa orang ini diberi kesempatan melayani, padahal dulu kan seorang yang berdosa. Dengan kata lain, banyak orang masih melihat masa lalu seseorang, lalu dihubungkan dengan kepantasan untuk melayani Tuhan. Padahal Tuhan pada hari ini bersabda dan memberi tanda kutip penegasan. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi, kemauan untuk melayani adalah bukti pertobatan seseorang. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi tak jarang banyak orang merasa diri paling benar dan saleh, serta merasa tidak punya dosa, sehingga berhak menghakimi seseorang. Tetapi kalau kita menjadi pribadi yang welcome dan mampu merangkul mereka yang tersesat dan berdosa, dan bukannya malah menaruh beban, maka seperti dikatakan dalam bacaan pertama, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Secara naluriah, semua manusia memang cenderung bersikap memilih dalam pergaulan. Kita hanya mau berkumpul dengan orang-orang yang memiliki banyak kesamaan atau kecocokan dengan kita. Kita enggan berkumpul dengan orang-orang yang terlalu berbeda dengan kita. Akan tetapi Tuhan memberi pencerahan bahwa Dia tidak membutuhkan orang sempurna. Orang yang mengakui dosa-dosanya jauh lebih menjanjikan dalam pelayanan daripada orang yang merasa dirinya sempurna, karena dia memampukan siapapun yang merasa tidak punya kemampuan. Ironisnya, orang-orang yang berusaha mengejar kesalehan seringkali mudah terjebak pada kesombongan. Semakin dekat dengan Tuhan, malah semakin jauh dari sesama. Semakin mengejar kekudusan, malah semakin mengabaikan orang berdosa. Saudari dan saudara, kesalehan sejati dimulai dari hati, bukan sekedar disiplin rohani. Allah lebih menyoroti kondisi hati daripada semua ritual rohani.
Kekudusan dimulai dari kesadaran tentang keberdosaan. Tanpa terus-menerus mengingat semua dosa diri sendiri, seseorang akan merasa paling saleh sendiri. Intinya, kesalehan bukanlah sebuah pencapaian, melainkan pemberian dari Allah untuk kita, bukan dari kita untuk Allah. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.